Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaini Intan Sahari, salah satu mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, akan melaksanakan ujian praktek mengajar di SDN Pesanggeran 01 melalui daring. Berikut kartu ujian saya. Baik, selanjutnya saya akan memulai kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4B. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah anak-anakku, di pagi yang cerah ini kita bisa bertatap muka kembali dalam pembelajaran tematik. Bagaimana anak-anakku hari ini? Apakah siap semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah, selanjutnya anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan di pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, silakan dipimpin doa oleh Dialova. Membaca doa. Semoga apa yang kita doakan bersama selalu diijabah oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, selanjutnya menyanyikan bersama-sama lagu Hari Merdeka. Semoga anak-anakku semuanya selalu tertanam jiwa-jiwa nasionalisme di dalam dirinya, nak ya. Baik, selanjutnya anak-anakku, Bu Zeni akan absen. Belizia. Hadir, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dialova. Hadir, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Faiz. Hadir, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, yang mungkin terputus dan belum terpanggil atau merasa belum terpanggil ada, nak? Alhamdulillah anak-anakku semuanya yang sudah hadir di pagi hari ini dalam keadaan sehat, nak ya. Dan Bu Zeni selalu mengingatkan untuk anak-anakku selalu menjaga kesehatannya. Jangan lupa untuk mengkonsumsi atau makan makanan yang sehat dan bergizi. Sempatkan juga untuk berolahraga agar tubuh kita menjadi lebih sehat dan bugar. Kemudian apabila keluar rumah, mematuhi apa, nak? Protokol kesehatan agar apa? Kita semuanya terjaga, ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Baik anak-anakku, selanjutnya untuk pertemuan sebelumnya anak-anakku telah mempelajari terkait dengan sumber energi, kemudian terkait dengan sumber daya alam juga. Nah, untuk hari ini kita masih mempelajari terkait dengan energi juga, nak. Hari ini kita akan membahas terkait dengan perubahan energi, lalu ada pemanfaatan sumber daya alam. Nah, apakah anak-anakku sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, nak? Sudah. Jika memang anak-anakku sudah siap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, nah sekarang Bu Zeni mau tanya, kira-kira ini apa ya, nak ya? Pasta Ini apa ya, nak? Pasta gigi. Pasta gigi, Bu. Pasta gigi.
Ya, pasta gigi. Nah, Bu Zeni mereknya Bu Zeni tutup dulu ya. Nah, kira-kira apakah pasta gigi ini sering kalian gunakan nak, setiap harinya? Sering, Bu. Sering ya. Bahannya apa, nak? Ada yang tahu bahan dari pasta gigi ini apa? Coba, bagian belakang ini ada bahan-bahannya. Bahan-bahannya ini terbuat dari bahan-bahan kimia, ya. Nah, kita nanti terkait dengan pasta gigi ini juga akan mempelajari apakah pasta gigi ini nanti dapat berubah menjadi energi yang lain. Ya, kira-kira dapat atau enggak ya? Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan pelajari, kita akan praktekkan dalam kegiatan berikutnya. Ya, selanjutnya, Bu Zeni mau tanya, ada yang tahu ini apa? Jahe. Jahe. Jahe kunyit. Bedanya jahe sama kunyit apa coba? Beda lah, Bu. Bedanya apa? Beda warnanya. Ya. Kalau kunyit dia warnanya adalah kuning. Kira-kira apa ya manfaat kunyit ini? Nah, Bu Zeni mau tanya juga, apakah kunyit ini termasuk dari sumber daya alam? Kira-kira iya atau bukan? Ya, Bu. Ya. Oke, good, benar. Baik, selanjutnya untuk lebih jelas, mari kita simak video pembelajaran yang akan Bu Zeni sampaikan. Ya, simak baik-baik ya, Nak. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita memasuki yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Kira-kira apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Simak baik-baik penjelasan berikut ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari terkait dengan sumber energi, sumber daya alam, dan gagasan pokok. Lalu, di pertemuan hari ini kita masih berkaitan dengan energi, ya. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu perubahan bentuk energi. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam. Tentunya hal ini sudah tidak asing nak ya bagi kalian. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu-satu terkait dengan perubahan bentuk energi dan pemanfaatan sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui bahwa energi itu bermacam-macam. Ada energi listrik, energi panas, energi kimia, energi gerak, energi cahaya, dan energi bunyi. Kemudian, hal ini pun juga sudah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Lalu, apakah ada energi alternatif lain? Ya, tentunya ada. Kira-kira apa saja? Energi alternatif adalah energi yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Kira-kira apa saja? Yang pertama, ada energi matahari. Nah, energi matahari ini bisa diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Yang kedua, ada energi air. Air ini nanti bisa dimanfaatkan untuk PLTA, ya, yaitu nanti akan menghasilkan listrik juga. Kemudian, ada energi angin. Nah, energi angin ini akan diubah menjadi energi gerak dan juga bisa akan menghasilkan energi listrik. Jadi, apa energi itu dapat berubah? Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu energi ke bentuk energi lainnya. Contoh perubahan energi yang pertama adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Hal ini terjadi saat kita menyalakan lampu. Sumber energi listrik yang mengalir akan menjadikan lampu itu menyala sehingga menghasilkan energi cahaya. Yang kedua yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Hal ini dapat kita jumpai dalam pemanfaatan rice cooker ya, yaitu energi listrik yang mengalir akan menjadikan rice cooker ini menjadi energi panas sehingga makanan yang kita masukkan dalam rice cooker itu menjadi matang ataupun hangat kalau kita mengaktifkan mode hangatnya. Selanjutnya yaitu saat kita menyetrika. Energi listrik akan diubah menjadi energi panas juga, sehingga baju yang akan kita setrika atau kita gosok menjadi hangat dan rapi.
blender itu juga sehingga menghasilkan energi gerak. 4. Perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Seperti kita lihat, di dalam senter ini terdapat baterai sebagai sumber energinya. Nah, baterai ini termasuk bahan kimia sehingga menghasilkan energi kimia. Contoh lain dari energi kimia yaitu makanan yang kita makan, kemudian ada bahan bakar, itu termasuk energi kimia. Kemudian kita kembali lagi ke contoh. Setelah dipencet, maka senter ini akan menyala. Berarti energi kimia akan berubah menjadi energi cahaya. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Hal ini bisa kita jumpai juga dalam sepeda motor. Nah, sepeda motor itu adalah sumber energinya bahan bakar. Bahan bakar itu termasuk energi kimia, sehingga saat kita nyalakan mesinnya akan menghasilkan energi gerak, sehingga motor itu dapat berjalan. Kemudian, ini pasti ada yang tahu, kira-kira karakter apa ini ya? Ya, ada Shinchan. Nah, saat kita memakan, kita membutuhkan energi kimia dari makan makanan itu, sehingga menjadikan kita bisa beraktivitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa energi kimia berubah menjadi energi gerak. Selanjutnya yaitu perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Sering kita jumpai juga saat memainkan alat musik, yaitu drum ya. Saat dipukul-pukul, maka drum itu akan mengeluarkan bunyi. Begitu pula saat kita memukul beduk ya Nak ya. Nah, ini kita melakukan gerakan-gerakan sehingga menghasilkan bunyi. Perubahan energi matahari menjadi energi listrik. Seperti yang kita ketahui bahwa energi matahari merupakan salah satu bentuk dari energi alternatif. Maka dari itu kita dapat sekali memanfaatkan energi ini dalam kehidupan sehari-hari. Seperti salah satu contohnya yaitu energi matahari ini diubah menjadi energi listrik dengan bantuan alat panel surya yang terdapat pada atap rumah ini. Kira-kira anak-anakku, apakah kalian sudah pernah melihat alat yang bernama panel surya ini, Nak? Sudah ada yang pernah lihat? Atau di sekitar kalian ada yang memiliki alat ini? Ada nggak, Nak? Yang terdapat di atas genteng ini, Nak, seperti kaca, ini namanya panel surya. Ada yang pernah lihat? Tidak, Bu. Belum ya? Pernah lihat, Bu. Tidak pernah lihat, kan? Alat yang terdapat di atas genteng itu namanya adalah panel surya. Itu digunakan sebagai alat yang merubah energi matahari tadi berubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya ini. Nah, ini memang masih jarang dimiliki oleh kita-kita karena memang harga jualnya masih mahal sekali. Kebanyakan yang memiliki panel surya ini adalah orang-orang yang kelas ekonominya kelas atas. Kemudian di pabrik-pabrik ataupun di perusahaan, di kantor-kantor tuh sudah banyak yang sudah memulai menggunakan panel surya ini, Nak ya, sebagai pengganti energi listrik dari PLN. Jadi memanfaatkan energi matahari. Baik, sekarang Bu Zeni lanjut. Ada perubahan energi angin menjadi energi gerak. Seperti yang kita ketahui juga bahwa energi angin ini merupakan salah satu energi alternatif. Kita ketahui bahwa saat kita memainkan layang-layang, tentunya kita memanfaatkan energi angin. Ya, energi angin ini akhirnya menyebabkan layang-layang yang akan kita terbangkan bergerak kemudian terbang ke atas. Kali ini kita akan melakukan sebuah percobaan yaitu yang membuktikan adanya perubahan energi. Kira-kira apa perubahan energi yang terjadi? Silahkan siapkan alat dan bahan yang sudah tertera dalam LKPD ini. Kemudian lakukan langkah-langkah percobaannya sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Dan jangan lupa catat hasilnya. Kira-kira terjadi perubahan energi apa ya nanti? Fares sedang membaca artikel tentang COVID-19. Kunyit dapat dikonsumsi untuk mencegah COVID-19. Di Indonesia, kunyit biasa digunakan untuk bahan obat-obatan tradisional dan banyak ditemukan di pasar maupun di supermarket. Seperti yang kita ketahui Nak ya, bahwa kunyit ini banyak sekali manfaatnya dan mudah sekali kita dapatkan di lingkungan sekitar kita. Mungkin ada di tukang sayur, ada juga di pasar-pasar, kemudian di supermarket. Lalu, di masa pandemi ini tentunya sangat bermanfaat. Salah satunya dapat meningkatkan imun sehingga dapat menangkal virus-virus
yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian dapat kita ketahui juga kunyit ini bisa diolah menjadi minuman yang sangat segar, seperti minuman kunyit asam. Tentunya rasanya apa? Segar dan asam-asam seperti itu, nak ya. Karena kan ada bahan tambahnya yaitu asam. Tahukah kamu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh? Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Seperti tadi artikel yang sudah Faris baca bahwa kunyit itu dapat menyehatkan tubuh dan dapat juga sebagai salah satu upaya kita untuk mencegah COVID-19. Nah, kunyit itu sendiri adalah merupakan salah satu sumber daya alam Indonesia dan tentunya mudah sekali kita temukan di sekitar kita. Apa ya kira-kira sumber daya alam yang ada di sekitarku yang banyak manfaatnya dan dipasarkan di mana ya? Nah, sekarang mari kita amati lingkungan di sekitar kita. Kira-kira sumber daya alam apa yang ada di sekitarmu dan banyak sekali manfaatnya yang bisa dapat kalian ambil. Dan nanti silahkan sebutkan kira-kira dipasarkan di mana? Apakah di pasar, di supermarket, minimarket, ataupun di tukang sayur. Silakan nanti kalian amati lingkungan kalian sekitarnya. Nah, itu tadi nak ya, berkaitan dengan penjelasan pembelajaran kita di pagi hari ini, berkaitan dengan perubahan energi dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, kira-kira anak-anakku, apakah sudah cukup jelas penjelasan dari kegiatan kita di pagi hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik, jika memang anak-anakku sudah memahami dan mengerti terkait dengan materi perubahan energi. Nah, tadi kan energi itu bisa dirubah ya, tapi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan karena memang energi itu hanya bisa berubah ya. Nah, perubahannya bisa saja dari energi listrik berubah menjadi energi gerak, energi kimia berubah menjadi energi gerak dan lainnya. Masih banyak sekali perubahan-perubahan energi yang bisa kita sebutkan selain yang tadi Bu Zeni sampaikan dalam video pembelajaran ya nak ya. Baik, jika memang sudah memahami nak ya, selanjutnya kita akan melaksanakan percobaan yang tadi juga sudah disebutkan dalam video pembelajaran. Nah, silakan dibaca kembali di dalam LKPD yang sudah Bu Zeni share. Apakah sudah dipahami nak apa yang akan dilakukan percobaannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Oke. Sudah siap alat dan bahannya? Sudah, Bu. Sudah. Coba Bu Zeni pengen lihat punya Nur Aziza. Apa saja Nur Aziza? Ya, terus? Air, kertas, odol. Air, kertas, odol, Pasta gigi. pasta gigi. Nah, sudah disiapkan semua? Baik, jika memang sudah, ya nak ya, sekarang kita akan memulai kegiatan percobaannya. Ikuti petunjuknya sesuai dengan yang ada di LKPD kalian. Silakan kerjakan sesuai dengan yang ada di dalam LKPD kalian. Silakan kerjakan. Lakukan percobaannya. Nah, yuk. Habis itu langkah keduanya apa? Langkah ketiganya apa? Oke, Belizia, good. Nah, ada yang sudah meletakkannya ke dalam air? Nah, yang pertama tadi, ini diberi pasta gigi atau enggak? Nah, pertama, ya, yang pertama silakan diberi dengan pasta gigi. Silakan lakukan percobaannya. Nah, tadi Belizia udah ya. Nah, ini Bu Zeni juga coba. Kemudian Bu Zeni akan letakkan di dalam apa nak nih? Piring ya. Nih, terlihat nggak nak? Oke. Sekarang, yuk Belizia bareng-bareng sama Bu Zeni. Sudah? Sekarang letakkan ke dalamnya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Oke. Nih. Silahkan amati ya, nak. Nah, sambil diamati, nah, apakah kertas itu bergerak, nak? Yang sudah diberikan Pepsodentnya atau pasta gigi? Bergerak, Bu. Bergerak, Bu. Oke. Amati ya.
Nah, yang kedua, gunting lagi kertasnya setengah lingkaran. Oh, Bu Kalista sudah, Bu. oke. Yang kedua, Bu. apakah diberikan pasta gigi, Nak? Yang kedua diberi pasta gigi, Nak? Tidak. Nah, apakah dia bergerak atau tidak? Tidak bergerak, Bu. Tidak, Bu. Iya. Ulangi kegiatan tadi dari kertas yang sudah diolesi pasta gigi dan kertas yang tidak diolesi pasta gigi. Apakah hasilnya sama atau berubah? Ya, coba diulang lagi. Apakah tadi ada yang bergerak, ada yang tidak? Nah, sekarang silakan dicoba lagi. Apakah hasilnya sama? Yuk, kita harus memastikan apakah terjadi perubahan energi atau tidak. Apakah terjadi perbedaan? Sama, Bu, yang dioleskan pakai odol, Bu. Sama ya. Yang diolesi pakai Pepsodent bergerak atau enggak? Gerak. Oke. Enggak, Bu. Silakan diamati kembali baik-baik. Enggak, Bu. Ya. Oke, good. Baik. Nah, jika memang sudah selesai, Nak, percobaannya, ya, silakan tuliskan di dalam LKPD kalian, ya, hasil dari percobaan kalian hari ini terkait dengan perubahan energi. Silakan dituliskan hasil laporan pengamatannya pada laporan percobaan yang sudah tersedia dalam LKPD kalian, ya. Yuk, dikerjakan di LKPD-nya. Boleh ditulis di buku tulisnya, ya. Ada kendala, Nak? Ada, Bu. Baik, silakan dilanjutkan mengerjakan LKPD-nya untuk laporan pengamatannya, ya. Tulis sesuai dengan apa yang sudah kalian praktekkan tadi, Nak, ya, dalam percobaan. Kira-kira untuk kertas yang diolesi pasta gigi, apa yang terjadi? Kemudian kertas yang tidak diolesi pasta gigi, apa yang terjadi juga setelah kalian melakukan percobaan tadi? Apakah bergerak atau tidak bergerak? Apakah tiba-tiba ada listriknya? Ya kan? Nah, nanti silahkan dijelaskan dalam laporan pengamatan. Sini. Bu. Oke. Alhamdulillah. Belum? 1 menit lagi ya. Gimana, Bu? 1 menit lagi ya, Nak. Bu, yang kesimpulannya kayak gimana, Bu? Kesimpulannya bagaimana? Bahwa tadi misalkan ada perubahan apa menjadi apa, kayak gitu ya. Siap, Bu. Makasih. Oke, Nak. Sama-sama. Baik, yuk kita akan mulai melihat dan menyimak presentasi dari salah satu atau dua teman kalian, ya. Baik, Kalista, silakan presentasikan hasil laporan pengamatan percobaan kamu, Nak, ya. Silakan, Kalista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Kalista Ardia dari kelas 4B. Saya ingin mempresentasikan laporan kegiatan percobaan saya. Oke, Nak. Nama percobaan perubahan energi. Tujuan percobaan membuktikan bahwa energi dapat berubah alat dan bahan, piring, air, pasta gigi, gunting, dan kertas. Langkah kerja: 1. Ambil selembar kertas. 2. Gunting menjadi 2 bagian setengah lingkaran. 3. Oleskan pasta gigi pada salah satu sisi kertas yang pertama. 4. Letakkan kertas yang dioleskan pasta gigi pada piring yang berisi air. 5. Letakkan juga kertas yang tidak dioleskan pasta gigi pada piring yang berisi air. Hasil pengamatan: pada saat kertas dioleskan pasta gigi di atas piring yang berisi air akan berputar, sedangkan kertas yang tidak dioleskan pasta gigi tidak bergerak. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan dapat simpulkan penggerakan kertas yang di piring. Terima Oke, kasih. Nak.
Sama-sama. Wah, luar biasa laporan pengamatan Kalista, Nak ya. Oke, good. Berarti dari percobaan yang telah kalian lakukan tadi, Nak ya, bahwa menunjukkan adanya perubahan energi. Berarti dari energi kimia berubah menjadi energi gerak. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan energi dari energi kimia yang berasal dari pasta gigi tadi berubah menjadi energi gerak. Oke, Nak. Good job, Kalista. Selanjutnya, di LKPD itu juga terdapat beberapa kegiatan terkait dengan perubahan energi. Sekarang coba kita sama-sama bahas ya. Ardana? Bermain layang-layang, Bu. Ya, nama kegiatannya bermain layang-layang. Sumber energinya apa, Nak, yang digunakan? Angin, Bu. Angin. Sedangkan perubahan energinya apa? Energi angin menjadi energi gerak, Bu. Oke, good. Energi angin menjadi energi gerak. Yang keempat apa, Gus? Energi listrik menjadi energi panas. Oke, good. Berarti untuk pembelajaran yang pertama sudah paham ya, Nak ya. Nah, selanjutnya, Nak, masih berkaitan dengan kunyit tadi, Nak ya. Nah, kunyit tadi kira-kira merupakan sumber daya alam atau bukan, Nak ya? Yo, kunyit tadi ini kunyit. Iya, Bu. Itu Daya adalah alam, Bu. merupakan sumber daya alam. Nah, kunyit itu banyak sekali ditemukan di sekitar kita dan sangat mudah kita jumpai, baik itu di pasar, di supermarket, ya. Nah, itu banyak sekali kita jumpai. Di tukang sayur pasti banyak yang bawa ya kalau harian kayak gitu. Nah, kira-kira manfaat dari kunyit itu sendiri apa? Tadi dijelaskan dalam video pembelajaran. Karena sekarang ini sedang pandemi, nah salah satu manfaatnya adalah bisa mencegah apa, Nak? COVID-19. Silakan dilanjutkan di dalam LKPD kalian bahwa di situ ada beberapa pengamatan. Kira-kira sumber daya alam apa yang ada di sekitar kalian yang banyak sekali manfaat. Sekarang amati dan pikirkan kira-kira sumber daya alam apa ya yang banyak manfaatnya dan mudah kalian jumpai. Tentunya sumber daya alam ini juga mudah didapatkan atau dijual belikan di pasar, supermarket, dan lain-lain. Karena itu salah satu kegiatan ekonomi yang tentunya bisa menambah pemasukan juga. Ya. Nah, silakan kerjakan di dalam LKPD kalian. Ya. Silakan isi sesuai di LKPD-nya. Ya. Kira-kira sumber daya alam apa saja yang ada di sekitar kalian, dan pemanfaatnya apa, pemanfaatannya ya, lalu dipasarkan di mana saja. Ibu, Ada kendala, Nak? Ibu di LKPD-nya ditulis atau ditulis di buku, Bu? Boleh langsung di LKPD-nya, boleh ditulis di buku tulisnya. Ya. Makasih ya, Bu. Sama-sama, Nak. Finish? Belum, Bu. Belum, Bu. oke. Udah, Bu. Oke, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Nak, good. Baik, 1 menit lagi, Nak. Aira. Iya, Bu. Serai. Serai tadi manfaatnya untuk apa, Nak? Buat masak. Buat masak. Berarti untuk bumbu ya, Nak ya. Selain buat masak, buat apa lagi, Nak? Bisakah buat obat atau minuman? Wedang serai, ya minuman ya. Oke, good. Nah, kira-kira dipasarkan di mana, Nak? Di warung. Di warung. Oke, good. Ada di warung tukang sayur ya. Oke, Aira, good. Ada pohon tebu, Bu, di dekat rumah saya. Azami ya? Ya. Ya, oke, Azami. Pohon tebu banyak ya, Nak, di dekat rumah ya? Iya, Bu. Manfaatnya untuk apa, Nak? Buat bikin gula. Buat bikin gula. Oke, gula pun juga banyak manfaatnya, Nak, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Sering kita konsumsi juga ya. Nah, selain untuk membuat gula, kira-kira untuk apa lagi, Nak? Minuman, Bu. Minuman. Oke, good, Azami. Good job, Nak, ya. Nah, kira-kira itu ditemukannya di mana, Nak? Apakah diperjualbelikan atau di mana?
Azami pernah nggak lihat kadang-kadang di pinggir jalan itu orang yang jualan tebu? Dia ada gilingannya kayak gini. Nah, itu bisa tempat pemasarannya, yaitu ada abang-abang penjual minuman. Dia jual minuman tebu murni ya. Ya, sari tebu. Ya, oke, good, Azami. Nah, ada ide lain, Nak? Oke, ada lagi yang menemukan sumber daya alam yang lain yang bermanfaat juga? Kelapa, Bu. Kelapa, oke, good. Nah, kelapa itu manfaatnya apa? Bahan pembuatan minyak dan santan. Bahan pembuatan minyak dan santan. Oke, good. Selain minyak dan santan, bisa nggak untuk obat kelapa itu? Bisa, Bu. Bisa, ya. Contohnya ada kelapa hijau. Nah, itu biasanya dipakai untuk radang, panas dalam, ataupun lagi nggak enak kondisi perutnya. Ya, bisa untuk obat. Oke, good. Bu Zeni rasa anak-anakku semuanya sudah memahami terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam itu dipasarkannya di mana. Kemudian perubahan energi pun juga sudah dipahami. Kira-kira adakah pertanyaan sebelum Bu Zeni lanjut kegiatan berikutnya? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Silakan. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik. Jika tidak ada, Bu Zeni akan melanjutkan ke evaluasi ya. Nah, Bu Zeni akan mengirimkan sebuah link di grup WA kita ya. Kita akan evaluasi menggunakan aplikasi Wordwall ya. Silakan kerjakan di link yang sudah Bu Zeni kirimkan di grup. Ya, Gibran. Baik, silakan isi nama, kemudian start. Silakan kerjakan, Nak, ya. Oke, good. Lanjutkan Kalista dan anak-anak yang lain ya. Oke, selesai ya. Finish. Finish. Nah, ini Bu Zini lihat sudah ada beberapa anak yang menyelesaikannya. Yuk, yang belum segera. Semangat ya. Yang teliti bacanya. Oke, yuk silakan. Yang belum segera diselesaikan. Yang sudah masuk, good ya. Itu tertinggi. Sudah selesai. Oke, yuk yang lainnya. Sudah selesai ya, Bu. Oke, Nak, yang sudah kembali ke Zoom-nya ya. Tadi sudah banyak yang berhasil masuk. Nah, ini ada yang terputus juga ya, Nak ya, di Zoom-nya ya. Karena ini tadi penuh jadi tinggal beberapa. Oke. Ayo, akan balik ke Zoom-nya. Kira-kira ada kendala nggak tadi saat mengerjakannya? Tidak ada. Tidak ada. Oke, good. Berarti aku memang sudah memahami. Baik, anak-anakku, berarti apakah ada pertanyaan untuk kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, Nak? Jika memang tidak ada, berarti kita bisa akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, apakah ada, Nak, yang ingin ditanyakan sebelumnya? Ya, ada? Tidak ada, Bu. Ada. Tidak ada, Bu. Jika memang tidak ada, ya, Nak, ya,
Berarti untuk kegiatan hari ini bisa kita akhiri. Namun Bu Zeni mau bertanya, kira-kira apa saja nak yang sudah kita pelajari hari ini tadi, Nak? Coba, apa saja? Yang pertama terkait dengan Sumber daya, Bu. energi. ya, terkait dengan perubahan energi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Sumber daya alam, Bu. daya alam. Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, selanjutnya Nak ya, berarti dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kita di pagi hari ini berkaitan dengan yang pertama adalah apa Nak? Perubahan energi, yaitu banyak sekali perubahan energi tadi. Ada perubahan energi kimia dan lain-lain ya, ataupun sebaliknya ya, kimia menjadi energi misalkan gerak gitu ya. Seperti yang tadi sudah kalian lakukan percobaan adalah energi kimia menjadi energi gerak. Nah, berarti kesimpulannya adalah yang pertama berkaitan dengan perubahan energi, yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya alam ya. Tentunya anak-anakku semuanya, jika nanti dalam pembelajaran berikutnya anak-anakku mengalami kendala, anak-anakku bisa bertanya atau konfirmasi langsung ke Bu Zeni. Bagi yang tadi misalkan saat percobaannya belum berhasil, ya, nanti bisa melakukan percobaan itu atau mengulang lagi percobaannya setelah pembelajaran ini selesai atau setelah Zoom ini selesai agar percobaannya tadi berhasil. Selanjutnya Nak ya, berarti untuk pertemuan berikutnya kita masih akan mempelajari lagi terkait dengan energi dan pemanfaatannya. Sebelum Bu Zeni tutup, sekali lagi Bu Zeni mau tanya, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Baik. Selanjutnya, kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan membaca doa bersama Nak ya. Silakan dipimpin doa oleh Isabella. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, baik, Bu Zeni, akhiri Nak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini enak ya. Dadah. Dadah. Terima kasih, Nak.